Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vicky Fatu Fitria. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk matkul studi hadis, yaitu mengutip hadis tentang bertakwa. Baik, di sini saya akan membacakan hadisnya. Sunan Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Basyarin qol, haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin qol, haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Syu'aibin an Abi Dzarrin qol, qala li Rasulullah ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Di sini Imam Tirmizi mencatat dalam kitab sunannya bahwasanya Nabi pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, wa asbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan perilaku yang baik. Oke teman-teman, sekarang mari kita ulik dari segi sanadnya ya. Yang pertama dari Imam Tirmizi yang mendapat hadis ini dari Muhammad bin Bashar. Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian Sufyan As-Tsauri nih. Kemudian dari Habib bin Abi Thabit. Kemudian dari Maimun bin Abi Syabib. Yang terakhir dari sahabat Nabi sendiri, yaitu sahabat Abi Dzar. Nah, di sini jelas nggih bahwasanya hadis ini tergolong hadis sahih karena yang didengar itu oleh sahabat Abi Dzar dan sahabat yang terkenal dengan jujur dan idealis. Nah, hadis ini memiliki asbabul wurud teman-teman. Dimana mengapa nih Nabi kok sampai dawuh seperti itu kepada sahabat Abi Dzar? Karena pada waktu itu sahabat Abi Dzar itu diutus untuk berdakwah oleh kanjeng Nabi, berhijrah ke kota lain. Dan bayangkan saja pergi di tempat baru, asing, dan jauh dari saudara-saudara semuslim di Madinah, maka itu akan penuh tantangan. Keseharian Abi Dzar tuh, sahabat Abi Dzar itu penuh tantangan sekali. Dan sahabat Abi Dzar harus siap mental. Dan Nabi tahu di tempat baru sahabat Abi Dzar itu akan sendirian tanpa ada yang mengawasi. Makanya Nabi memberi modal utama, yaitu ittaqillah haitsuma kunta. Jadi nggak usah takut dimanapun kamu berada sahabat Abi Dzar. Tetaplah bertakwa, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik supaya dapat menghapusnya. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, dan diutus untuk berbuat baik, berperilaku baik kepada semuanya. Jadi, 3 pesan dari hadis ini yaitu bertakwalah dimanapun kita berada. Jadi, bertakwa itu apa? Yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semua itu ya. Perbuatan yang baik kita harus kerjakan, ibadah, berbuat baik, beribadah, sholat. Untuk larangan kita harus menghindari. Maka itu yang disebut dengan bertakwa dimanapun tempatnya, entah kita di sekolah, di masjid, di rumah, seperti itu. Jadi poin kemudian, ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi ini kita harus berbuat baik, supaya apa yang sudah kita lalui, perbuatan buruk yang kita lalui itu bisa tertebus oleh perbuatan baik yang kita lakukan sekarang gitu. Orang itu kadang semisal sudah melakukan perbuatan buruk, kok dia mengubahnya dengan habit yang baik, dengan berperilaku yang baik, akhirnya perbuatan buruknya itu bisa tertutupi, kayak menjadi hikmah gitu loh. Orang-orang tuh bakal gini, oh orang itu loh dulu loh jahat banget, nakal banget, pemabuk, gini. Sekarang sudah tobat ya, sudah rajin ke masjid, terus rajin ikut majelis taklim. Nah, itu akhirnya perbuatan buruk yang sudah pernah dilakukan tertutupi oleh perbuatan baik yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian, pergaulilah manusia dengan perbuatan baik. Jadi kita juga harus bisa berbuat baik kepada sesama. Minimal kalau tidak bisa membuat kontribusi pada sesama, itu tidak usah membuat madorot. Jadi selain kita hubungan hablum minallahnya bagus, hablum minannas kita juga bagus, seperti itu teman-teman. Jadi dalam hadis ini adalah motivasi bagi kita semua. Sama saya juga, kita semua harus selalu upgrade iman, selalu harus muhasabah diri. Dan kita ingat-ingat lagi nih hadis ini kalau kita lagi berbuat yang semisal lagi sakit hati, atau kita lagi berbuat yang enggak kepada sama muslim, ya kita tuh nggak boleh kayak gitu. Nah ini loh bisa jadi pegangan kita semua. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada lebih kata mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.